Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan para sahabat dan juga ingin memberikan beberapa tips dan nasihat untuk para calon TKW, khususnya yang non-ex Hong Kong. Non-ex Hong Kong berarti tidak pernah pergi ke Hong Kong sebelumnya. Syarat utama yang harus dilengkapi antara lain melengkapi dokumen, yaitu KTP, kartu keluarga, ijazah, akte lahir, surat izin orang tua untuk yang gadis, surat izin orang tua untuk yang janda, surat izin suami beserta buku nikah untuk yang sudah menikah dan berstatus istri. Sehat jasmani, itu tidak punya penyakit apapun, kuat mental, dan otak yang encer. Nah, untuk kalian, sebelum kalian masuk ke PT PJTKI atau penampungan, kalau kalian ingin memakai jasa calo, sponsor, ataupun PL yaitu penyalur, carilah yang benar-benar bertanggung jawab. Bertanggung jawab selama kalian berada di penampungan. Jadi kalau kalian ada masalah di penampungan, ini calo, sponsor atau PL, dia bisa membantu masalah kalian kalau yang bertanggung jawab. Dan juga bisa bertanggung jawab terhadap dokumen kalian yang akan ditinggal di PT selama proses. Biasanya dokumen bisa diambil kembali setelah kalian melalui proses potong gaji selesai. Jadi kalau potongannya udah selesai, dokumen itu bisa diambil oleh sponsor. Tapi bagi kalian yang tidak ingin memakai jasa sponsor, tidak ingin pakai calo ataupun penyalur, carilah PT PJTKI yang benar-benar bertanggung jawab. Bisa cari kok di Google, cari PT yang resmi yang bekerja sama dengan Disnaker. Setelah itu kalian akan melalui proses yang namanya medical check up. Kalau hasil medicalnya kalian fit, kalian akan langsung diterima oleh PT. Tapi kalau medical kalian unfit, berobatlah dulu sampai hasilnya fit. Kemudian begitu kalian masuk yang namanya penampungan atau BLKLN, itu harus benar-benar kuat mental. Kenapa? Karena di situ semuanya serba antri, antara lain makan kalian harus antri dan harus nerima dengan lauk yang seadanya. Dan mandi harus antri, bahkan berjubel dengan teman-teman yang lain. Tidur kalian juga antri, biasanya menunggu jam waktunya tidur. Itu pun berjubel dengan teman-teman yang lain. Jadi perbanyak sabar dan niat yang kuat serta tekad yang bulat. Kalau niat kalian sudah bulat, apapun bisa kalian lalui. Dan selama kalian di BLKLN akan banyak pelajaran dan didikan yang akan kalian terima. Antara lain, belajar bahasa Kantonis, yaitu bahasa negara Hong Kong. Dan cara merawat orang tua, cara merawat orang jompo, cara merawat bayi, cara merawat anak, itu semua ada teori dan prakteknya yang harus kalian kerjakan. Juga cara memasak masakan Cina ataupun masakan Hong Kong. Terus cara bersih-bersih, bagaimana cara membersihkan kamar mandi, mengepel, menyetrika. Juga akan ada banyak ujian yang akan kalian lalui, antara lain UJK, UKOM, yaitu uji komunikasi, dan ujian-ujian lainnya. Jadi banyaklah belajar. Kalau di PT penampungan itu jangan banyak gosipnya, lebih baik banyak belajarnya. Kenapa? Untuk bekal kalian kelak, kalau kalian sudah ada di Hong Kong. Karena Hong Kong tidak seperti Singapura ataupun Malaysia, yang kerjanya non-stop full tanpa waktu libur. Di Hong Kong libur 1 minggu 1 kali. Jadi kalian kalau libur itu jangan terlalu boros, berhati-hati. Karena di sana itu negaranya bebas. Tapi masih lebih bebas Makau dari Hong Kong ya. Terus kalau kalian sudah menjalani proses, jangan menyerah, jangan berpikir untuk MD, yaitu untuk mengundurkan diri. Kalau kalian MD, kalian akan dibebani biaya proses yang tidak sedikit jumlahnya. Kan kasihan orang rumah yang harus membayar.
Dan untuk kalian yang belum dapat majikan, bersabarlah, rajin belajar supaya bisa berkomunikasi dan bisa interview dengan calon majikan dengan lancar. Kalau kalian sudah interview dan sudah menandatangani kontrak kerja, itu artinya kalian sudah mendapatkan majikan. Tunggu sampai akhirnya visa turun. Dan bagi yang belum dapat majikan, saya doakan semoga dapat majikan. Untuk yang belum turun visa, saya doakan semoga turun visa. Dan untuk yang sudah turun visa, semoga cepat terbang. Dan begitu kalian sudah terbang ke negara Hong Kong, tetap berhati-hati. Jangan mudah percaya dengan omongan teman. Karena setiap minggu kita libur, kita akan jumpa dengan berbagai macam orang. Di Indonesia mungkin ada sopan santunnya atau lainnya, tapi di Hong Kong itu sudah pribadi yang lain. Dan satu hal yang paling penting yang harus kalian ingat, jangan sekali-kali kalian meminjamkan ID Hong Kong, baik asli ataupun fotokopi, paspor, baik asli ataupun fotokopi, dan kontrak kerja. Jangan dipinjamkan ke teman, walaupun itu best friend kalian sekalipun selama di PT. Jangan. Kenapa? Karena takutnya kalian akan dimanfaatkan oleh teman kalian sendiri sebagai penjamin utang. Di Hong Kong itu banyak sekali bank-bank rentenir. Jadi kalau ada yang mau berhutang harus ada penjamin. Kalau teman kalian yang berhutang, kalian dijadikan penjamin, terus teman kalian itu pulang ke Indonesia kabur dan tidak ingin membayar, maka kalianlah yang akan dikejar, kalianlah yang akan dibebankan untuk membayar hutang tersebut. Walaupun sudah pulang ke Indonesia, kalian akan tetap dicari. Ingat, karena ada intelnya. Jadi tetap berhati-hati. Dan berhati-hati juga ketika libur, jangan sampai salah pergaulan. Saya doakan semoga kalian di sana semua finish kontrak. Bila perlu, tambah kontrak lagi, pulang ke Indonesia dengan membawa uang yang banyak untuk masa depan kalian kelak, untuk modal usaha atau apa, agar tidak kembali lagi menjadi TKW. Terima kasih untuk semua para sahabatku. Mohon dibantu untuk like, comment, share, dan juga subscribe-nya agar channel ini bisa terus berkembang dan saya bisa berbagi informasi yang saya ketahui dan juga ilmu yang saya ketahui. Dan semoga ilmu yang saya bagi dan informasi yang saya bagi ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Salam sukses, salam sejahtera, tetap semangat, salam kayau dari saya. Tetap berjuang untuk membantu keluarga. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.